Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di pertemuan kali ini. Ustaz doakan semoga saja kalian dalam keadaan sehat di sana. Kemudian jangan lupa untuk selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi ya tentunya. Khusus kali ini kita akan menghitung, yaitu menentukan nilai fungsi. Intinya pada menentukan nilai fungsi ini kalian sudah disediakan rumusnya. Kalian hanya memasukkan angkanya saja. Jadi intinya sudah ada rumusnya, yaitu rumus fungsi, kalian tinggal menginputkannya. Tapi kalian perlu pahami cara kemudian langkah-langkahnya agar kalian tidak mengalami kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan sekian kalinya ya. Ingat kalian harus tetap fokus dan tetap semangat tentunya. Oke, di sini ada 3 diagram panah yang sudah disajikan di sini. Kita akan belajar menentukan nilai fungsi, tapi kalian harus memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu di sini ya. Di sini ada relasi fungsi, tentunya ada relasinya dan ada fungsinya juga. Kemudian kita akan cermati untuk diagram panah pertama ini, apakah ini fungsi? Ini bukan fungsi, karena apa? Kalian harus ingat, ketika disebut fungsi apabila anggota himpunan A ini mempunyai tepat satu pasangan. Ternyata ada satu anggota A ini yang tidak punya pasangan, yaitu angka 5. Berarti ini bukan fungsi ya. Kemudian, diagram panah selanjutnya, apakah ini fungsi? Ini fungsi, karena apa? Karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan. Kemudian, diagram panah yang ketiga, ini fungsi karena setiap anggota mempunyai tepat satu pasangan saja. Kemudian relasi yang tepat itu apa? Kita akan cari tahu dari pilihan ganda yang ada di sini. Kemudian kita akan cari tahu, kita akan cocokkan satu persatu di sini ya. Misalkan dari yang pilihan A, 1 itu kuadrat dari 1, oke benar. Kemudian 2 kuadrat dari 4, salah karena 4 kuadrat itu ketemunya 16. Kemudian kita pilih secara cepat, ternyata ketemunya adalah yang C, yaitu akar dari 1 akar dari 1, kemudian 2 itu akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Berarti intinya kalian cari yang tepat sesuai dengan anak panahnya. Selanjutnya pada diagram panah yang kedua, kira-kira relasi apa yang tepat? Kita akan cari bersama-sama. Ternyata yang tepat adalah di sini, yaitu 2 kurangnya dari. Kenapa? Karena 1, 2 kurangnya dari 3. Yaitu dari 3 kurangi 2 ketemunya 1, kemudian 4, 2 kurangnya dari 6, karena 6 kurangi 2 ketemunya 4, 5, 2 kurangnya dari 7, karena 7 kurangi 2 ketemunya 5. Dan ini tepat. Kemudian pada diagram panah yang ketiga, ini ada perbedaan, biasanya menggunakan kalimat, ternyata ini menggunakan rumus fungsi. Ini namanya rumus fungsi, dari A sampai D ini namanya rumus fungsi. Kita akan mencari yang tepat dari di sini. Di sini 1 menghubungkan dengan angka 5, 4 menghubungkan dengan angka 11, 5 menghubungkan dengan angka 13. Berarti kita akan cari rumus yang tepat di sini untuk menyatakan di sini. Ya kan, berarti menggunakan rumus. Kalau ini menggunakan kata, kalau ini menggunakan rumus yang tepat. Bagaimana cara mencarinya? Kita akan cek satu persatu dari yang A. Dari yang A, kita ketahui rumusnya yaitu 3X. Maksudnya apa? Kita masukkan angka 1, ketemunya itu harus 5. Kita masukkan angka 1 pada rumus ini, sehingga 3X, 3 kali 1 ketemunya 3, berarti tidak sesuai ya. Kemudian coba lagi, 4 masukkan ke sini, 3 kali 4, 12, salah lagi. Kemudian 5 masukkan ke rumus 3X, X-nya diganti angka 5, sehingga 3 kali 5 ketemu 15. Berarti ini tidak sesuai. Harusnya ini ketemunya 5, 11, 13. Berarti ini tidak sesuai. Berarti jawabannya bukan yang A. Kemudian kita cari yang B. Kita masukkan angka 145 pada rumus ini. 3X tambah 1. Kita masukin angka 1. Sehingga X-nya diganti angka 1. 3 kali 1 tambah 1 ketemunya 4. Salah ternyata ya, harusnya ketemunya 5 di sini, berarti ini tidak sesuai. Kemudian kita coba yang angka 4, ternyata ketemunya 13. Kita coba angka 5, ketemunya 16. Berarti yang B juga salah. Kita akan coba yang C ya, dengan menggunakan rumus 2X tambah 3. Kita masukkan angka 1, 4, dan 5 pada rumus 2X tambah 3.
apakah ketemunya sama dengan 5, 11, 13? Kita cek bersama-sama. Kita masukkan angka 1 pada rumus 2x tambah 3. Berarti x-nya diganti angka 1, 2 kali 1, 2, 2 tambah 3, 5. Ternyata benar. Kemudian kita masukkan angka 4. 2 kali 4 tambah 3, ketemunya 11, apakah benar? Benar juga. Kemudian terakhir, 5, F5. Kita masukkan angka 5 pada x-nya. 2 kali 5 tambah 3, 2 kali 5 itu 10, 10 tambah 3, 13. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Karena apa? Ketika kita masukkan angka 1, 4, dan 5 pada rumus 2x tambah 3, ketemunya sesuai dengan anak panah yang ditunjukkan. Jadi jawabannya yang T. Berarti otomatis yang D ini salah. Berarti jawabannya untuk relasi yang tepat yaitu fx sama dengan 2x tambah 3. Oke nih ya, ini berarti ada perbedaan, ini sudah menentukan nilai fungsi, berarti menggunakan rumus, sedangkan kemarin kita menggunakan kalimat atau kata. Langsung saja pada menentukan nilai fungsi, di sini berarti bisa diketahui rumusnya, kemudian disuruh menentukan nilainya. Di sini ada 3 contoh, rumusnya berbeda-beda. Yang pertama adalah 8x kurangi 3, kemudian yang kedua x tambah 10, yang ketiga 3 tambah 4x. Berarti rumusnya sudah ditentukan di dalam soalnya, di dalam kasusnya kita tinggal menentukan nilainya. Misalkan kasih contoh satu saja di sini ya. Rumusnya yaitu 8x kurangi 3. Pertanyaannya tentukan nilai dari F5 dan F4. Berarti kita memasukkan angka 5 ini pada rumus 8x kurangi 3. Sehingga 8 kali 5, 5 dari mana ini? X-nya diganti dengan angka 5. 8 kali 5 yaitu 40. 40 kurangi 3 ketemunya 37. Kemudian F4 berarti X ini kita ganti dengan angka 4. Sehingga 8 kali 4 kemudian dikurangi 3. 8 kali 4 ini 32. 32 kurangi 3 ketemunya 29. Oke, ini contohnya. Kalian bisa lihat untuk contoh yang kedua dan ketiga di bawah. Oke, selanjutnya kita sudah sampai pada kasus yang kedua. Kita akan menentukan nilai fungsi lagi di sini ya. Ini tipe yang berbeda tentunya. Diketahui suatu fungsi atau rumus fungsi 5x tambah 3 dan daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Pertanyaannya, tentukan daerah hasil fungsi tersebut. Berarti kita sudah disediakan rumus fungsinya, yaitu 5x tambah 3. Berarti untuk menentukan daerah hasil fungsinya, kita memasukkan daerah asalnya, yaitu dari negatif 2 sampai dengan 2. Kita masukkan negatif 2, berarti x-nya diganti dengan negatif 2 di sini ya. Sehingga 5 kali negatif 2 tambah 3. 5 kali negatif 2 ketemunya negatif 10. Negatif 10 tambah 3 ketemunya negatif 7. Kemudian kita masukkan angka berikutnya, yaitu angka negatif 1 pada x-nya ini. X-nya kita ganti dengan negatif 1. Sehingga 5 kali negatif 1 tambah 3 sama dengan negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Berarti intinya kalian memasukkan daerah asalnya ini dari negatif 2 sampai dengan 2 ke x-nya ini. X-nya diganti dengan daerah asalnya, kemudian dihitung hingga nanti ketemu daerah hasilnya. Kemudian kita hitung ketika x-nya diganti dengan angka 0, ketemunya itu 3. Ketika x-nya diganti dengan angka 1, ketemunya 8. Ketika x-nya diganti dengan angka 2, ketemunya 13. Jadi untuk daerah hasilnya, sebelah kanan ini ya, berarti ketemunya yaitu negatif 7, negatif 2, 3, 8, dan 13. Oke, kita akan langsung ke kasus yang ketiga. Ini masih menentukan nilai fungsi, ini dengan model yang berbeda ya. Di sini diketahui fungsi dari himpunan P ke Q ya. Anggota P yaitu 5, 6, 7, anggota Q yaitu 10, 11, 13, 14, 15. Karena fungsinya dari P ke Q, berarti daerah asalnya adalah yang P, sedangkan daerah kawannya adalah yang Q. Kemudian kita akan mencari daerah hasilnya terlebih dahulu. Berarti kita akan memasukkan daerah asalnya ini ke dalam rumus 2x tambah 1. Kita masukkan angka 5-nya ini, berarti x-nya kita ganti dengan angka 5. 2 kali 5 tambah 1 ketemunya 11. Kemudian 2 kali 6 tambah 1 ketemunya 13. Kemudian 2 kali 7 tambah 1 ketemunya 15. Berarti intinya daerah asalnya ini 5, 6, 7. Kita masukkan ke dalam rumus fungsinya 2x tambah 1. Ketemunya 11, 13, 15. Kemudian untuk
daerah asalnya berarti kita sudah mengetahui, yaitu daerah asalnya domainnya yaitu yang P567, kemudian kodomain atau daerah kawannya berarti 10, 11, 13, 14, 15, kemudian daerah hasilnya atau ranknya berarti yang kita sudah hitung ini berarti ada 3, yaitu 11, 13, 15. Kemudian yang terakhir, nilai dari F6 kita cari ini nilai dari F6 yaitu berapa? 13. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kasus yang terakhir, kasus yang keempat. Di sini pemodelan menentukan nilai fungsi yang berbeda ya dari sebelumnya. Di sini ada rumus fungsinya 5x tambah 4, pertanyaannya ada 4, F10, F2A, F3A kurangi 2, kemudian F6A tambah 1. Berarti ini menggunakan rumus yang sama, 5x tambah 4, sedangkan pertanyaannya berbeda-beda ya. Kita akan cari terlebih dahulu F10. Kita menggunakan cara 5x tambah 4 ya di sini ya. Kita akan cari berarti x-nya kita ganti dengan angka 10. Sehingga kita hitung menjadi 5 kali 10 ketemunya 50, kemudian tambah 4 ketemunya 54. Ini untuk kasus yang pertama sudah. Kemudian yang kedua, ini ada perbedaan, ini menggunakan angka dan variabel ya, yaitu 2A. Berarti intinya ketika kita memasukkan ke dalam rumus ini, x-nya diganti yang di dalam kurung. Ini yang di dalam kurung adalah 2A, sehingga x-nya kita ganti dengan 2A. Sehingga menjadi 5 kali 2A tambah 4. 5 kali 2A ketemunya 10A, kemudian tambah 4. Apakah ini bisa ditambahkan? Tidak bisa, karena ini ada variabelnya yaitu A, sedangkan ini angka saja. Sehingga hasil akhirnya untuk F2A yaitu 10A tambah 4. Kemudian yang ketiga, untuk yang ketiga bisa diperhatikan dengan baik-baik, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 5x tambah 4. Pertanyaannya tentukan nilai dari 3A kurangi 2. Berarti kita masukkan yang di dalam kurung ke dalam x. X-nya diganti dengan yang di dalam kurung. Kita ganti menjadi 5 kali kurung buka 3A kurangi 2 kurung tutup tambah 4. Kemudian kita hitung dengan cara pelangi. 5 kali 3A ketemunya 15A. 5 kali negatif 2 ketemunya negatif 10, kemudian tambahkan 4. Lalu kita sederhanakan, negatif 10 tambah 4 ketemunya negatif 6. Kemudian ini merupakan hasil akhir. Ya, berarti nilai dari F3A kurangi 2 sama dengan 15A kurangi 6. Lanjut yang keempat atau yang terakhir di sini masih menggunakan rumus yang sama. Fx sama dengan 5x tambah 4. Berarti di sini untuk F6A tambah 1, kalian bisa hitung seperti cara sebelumnya, kita memasukkan X-nya dengan yang di dalam kurung, sehingga 5 kali 6A tambah 1, kemudian tambah 4. 5 kali 6A ketemunya 30A, 5 kali 1 ketemunya 5, kemudian tambah 4. Sehingga hasil akhirnya adalah F6A tambah 1 sama dengan 30A tambah 9. Oke, itu mudah-mudahan kalian paham mengenai menentukan nilai fungsi. Silakan belajar terus-menerus, jangan sampai lelah. Tetap semangat!